hukum Hooke's kelas 11 IPA oleh Basori. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hukum Hooke's kali ini kita akan menerapkan yang namanya hukum Newton ketiga, yaitu aksi reaksi. Mana ada aksi, gaya aksi, maka ada gaya reaksi. Ini sudah kita pelajari di kelas 10. Tanda negatif menunjukkan arah yang berlawanan. Misalkan kita menarik atau mendorong tembok, misalkan kita berikan gaya aksi, maka tembok akan memberikan gaya reaksi pula, ya, yang besarnya sama, ya, sekali atau biasa umumnya F12 atau F21 ditandai dengan negatif, artinya dia berlawanan. Perhatikan layar, ada ilustrasi yaitu gambar pegas, ada tangkai gaya yang bekerja. Jika kita berikan gaya, kita tarik, maka pegas akan bertambah panjang. Jika kita tekan, dia akan memendek, mengalami perubahan panjang pula. Di sebelah kiri ini adalah konstanta dari pegas. Perhatikan arah gaya yang bekerja. Saat kita tarik ke kanan misalkan, dan saat kita dorong seperti ini. Saat kita lepaskan, dia pun akan kembali ke posisi semula. Sekarang perhatikan bagaimana dengan gaya pegas itu sendiri. Apakah gaya pegas itu sendiri? Coba perhatikan. Kita tarik, maka ada pegas. Kita lepaskan juga sama memendeknya. Perhatikan panahnya. Saat kita dorong pun demikian, ya. Gaya pegas adalah yang biru. Perhatikan, sama panjangnya. Artinya apa di sini? Bahwasanya gaya pegas adalah bentuk reaksi dari gaya yang kita berikan pada pegas itu sendiri. Perhatikan, jika kita beri angkanya, ya, 00 posisi awal. Saat kita tarik 3 Newton terus 33, maka gaya pegas itu sendiri juga menunjukkan 33. Konstanta pegas masih 200. Sekarang perhatikan bagaimana dengan perpindahannya. Saat kita tarik, bergeser, perubahan panjang, bertambah panjang 0,430 meter, terus 0,54, ya, bertambah panjang. Perhatikan, tarik, dik, ya, terus sama. Bagaimana kalau kita dorong? Sama pula gaya yang terjadi. Jika 100 Newton, maka ada gaya pegas atau gaya reaksi 100 Newton dengan perubahan panjang 0,5. Perhatikan di sini.
ada perubahan. Sekali lagi, gaya, ya, kita simpulkan, gaya yang bekerja pada bekas akan mendapat gaya reaksi dari bekas itu pula. Inilah hukum aksi reaksi. Ya. Seperti yang sudah kalian perhatikan pada video tentang bekas diberi suatu gaya. Saat bekas diberi gaya, misalkan kita tarik, maka ada gaya reaksi oleh bekas. Ya, gaya reaksi oleh bekas yang arahnya ke kiri. Sekali lagi, reaksi tandanya negatif. Bagaimanakah dengan perumusannya tadi? Misalkan titik awalnya di sini dan ada perubahan panjang karena ini mendatar, kita misalkan X gitu ya. Maka ada pertambahan panjang di situ, X atau delta X. Ya. Sehingga gaya yang terjadi adalah sebetulnya gaya aksi, gaya reaksi, atau biasa disebut dengan gaya pegas. Ya. Gaya pegas itu sendiri apa? Yaitu gaya reaksi yang ditimbulkan akibat adanya gaya yang bekerja pada pegas, sehingga gaya pegas itu sendiri yaitu min K dikalikan perubahan panjang atau pertambahan panjangnya. Ya. Gaya pegas, perhatikan gaya pegas, K adalah konstanta. Konstanta apa? Pegas. Sementara delta X adalah pertambahan panjangnya. Panjang. Pegas tidak akan memiliki gaya jikalau tidak ada gaya yang diberikan. Artinya selalu dia memberikan reaksi terhadap gaya yang diberikan pada pegas itu sendiri. Inilah perumusannya. Oke, sekarang kita coba mengubah dengan konstanta pegas itu sendiri. Ya, perhatikan kalau misalkan kita ubah menjadi 500 Newton per meter. Newton per meter konstanta pegas itu sendiri. Bagaimana dengan perubahan panjangnya? Ya, perhatikan. Gaya yang kita lakukan misalkan, dan perhatikan dengan perubahan panjangnya, maka ada perbedaan pertambahan panjang. Saat tadi konstanta pegas 200 meter memiliki atau pertambahan panjangnya adalah 0,5 meter saat kita beri gaya 100 Newton. Sekarang saat konstanta pegas adalah 500 Newton per meter dan kita beri gaya 100 Newton, dia bertambah panjang 0,2 meter. Sekarang perhatikan, jika konstanta pegas 750 Newton, maka berapakah perubahan panjang yang terjadi jika diberi gaya sebesar 100 Newton? Oke. Konstanta pegas 750 Newton per meter dengan gaya 100 Newton, maka berapakah perubahan panjangnya
Yuk, silakan dihitung. Sekarang kita maksimalkan 1000 Newton per meter konstanta pekasnya. Ya, sebelah sini, sebelah kiri konstantanya. Perhatikan gaya yang bekerja saat diberikan gaya sebesar 100 Newton. Maka tentukan pertambahan panjangnya. Sekali lagi, besar gaya 100 Newton, konstanta pegas yaitu 1000 Newton per meter. Maka pertambahan panjangnya adalah, nah ini nilai yang hijau. Dari dua video atau 3 video tadi ditunjukkan adalah kita memiliki konstanta F sama dengan min K delta X. Saat ditunjukkan kita memiliki konstanta yang pertama, video pertama yaitu 200 Newton per meter dengan perubahan panjang yaitu 0,5 meter dengan gaya yang sama yaitu F 100 Newton. Kemudian video yang kedua menunjukkan 500 Newton per meter, perubahan panjangnya adalah 0,2 meter dengan gaya sebesar 100 Newton. Atas video yang berikutnya 750 Newton per meter, maka berapakah pertambahan panjangnya jikalau diberikan gaya 100 Newton? Mari kita perhatikan dari persamaan di atas ini F. Maka F sebanding dengan perubahan panjang atau nilai konstanta itu sendiri yaitu berbanding terbalik dengan perubahan panjang. Artinya apa? Semakin besar maka semakin kecil pertambahan panjangnya, sehingga bisa kita lakukan atau persamaan pertambahan panjang delta X misalkan. Nah, untuk delta X yang video berikutnya adalah delta X sama dengan F per K. Minusnya kemana? Sekali lagi minus menunjukkan arahnya yaitu bentuk reaksi, sehingga 750 delta X sama dengan 750 yaitu 100 sekali lagi gaya sebesar 100 dibagi 750, maka berapakah pertambahan panjangnya? Itu 10 per 75 meter. Berikut adalah simulasi bagaimana jikalau pekas disusun secara paralel, yaitu sejajar ya. Perhatikan dengan konstanta yang sama yaitu 200 Newton per meter. Konstanta pekas biru dan kuning adalah sama. Mari perhatikan nilai atau pertambahan panjangnya saat kita beri gaya. Untuk mudahnya kita berikan tarikan saja ya. Tarikan atau dorongan adalah sama. Perhatikan, ingat, warna merah dan kuning adalah bentuk reaksi, gaya reaksi saat kita berikan
Perhatikan nilainya. Gaya yang bekerja adalah 100 Newton. Tapi gaya reaksi pada pegas biru 50, setengahnya, setengah dari besar gaya yang bekerja. Pun demikian pada konstanta pada pegas yang kuning, gaya reaksinya adalah 50 Newton. Dengan pertambahan panjang 0,250 meter di sini. Kalau kita perhatikan, oke, kita coba lagi. Perhatikan sekali lagi. Kita berikan gaya 100 Newton. Nilai reaksinya adalah sama ya, pada paralel. Bagaimana dengan gaya reaksi oleh masing-masing? Nah, perhatikan. Yaitu 50 50. Artinya apa di sini? Bahwasannya ya, gaya itu dibagi dua ya, reaksinya, reaksi pada dua pegas tersebut. Untuk perumusannya, perhatikan video berikutnya. Kita mempelajari tentang susunan paralel pada pegas. Di video tadi kalian memperhatikan dua pegas yang sejajar, paralel itu sejajar. Tidak hanya dua saja, bisa 3, 4 dan seterusnya. Diberi gaya atau juga bisa secara vertikal diberi gaya di sini M massa, maka ada gaya yaitu gaya berat M kalikan G di sini, bisa 2, bisa 3 dan seterusnya. Perhatikan di video tadi tampak jelas bahwasanya gaya aksi itu sama dengan gaya reaksi. Pada video untuk total ya, gaya reaksi totalnya total itu 100 Newton karena diberikan gaya aksi 100 Newton. Saat dipisahkan, maka tadi kalian bisa perhatikan gaya aksinya ada gaya pegas atau reaksi pegas dengan besar 50 dan 50 Newton. Artinya bagaimana? Pertambahan panjangnya sama karena konstantanya sama. Perhatikan, konstanta pegas kuning dan biru sama. Maka ingat, gaya pegas itu K, perhatikan di sini, K total atau paralel dikalikan pertambahan panjangnya sama dengan masing-masing ya, konstanta pegas masing-masing ditambah dikali pertambahan panjang ditambah konstanta pegas yang kedua dikalikan pertambahan panjang. Jika diperhatikan pada video tadi, delta X-nya adalah sama semua ya. Delta X1, X2, X pada paralel itu sama, X1, delta X1 sama dengan delta X2. Artinya apa? Di sini bisa kita
hilangkan ya. Kita buang sehingga K paralel yaitu K1 ditambah dengan K2 ya. Ini juga 2, lantas bagaimana jika banyak? Ya, sama saja, K1 ditambah K2 ditambah terus sampai K ke N ya, ini hanya matematikanya saja. Sekali lagi, K paralel adalah konstanta pegas pengganti jika disusun paralel seperti pada video tadi. Artinya apa? Daripada pasang 2, kita bisa pasang 1 pegas dengan konstanta yang nilainya sama. Susunan berikutnya adalah susunan pegas secara seri atau seri ya. Seri, lebih umum kita pakai seri. Masih sama, konstanta pegas yang biru 200 Newton per meter dan yang kuning 200 Newton per meter. Perhatikan, kita beri gaya dan ada gaya reaksi dengan besar yang sama. Oke, 100 Newton per tambah panjang 1 meter ya, bertambah panjang 1 meter di sini ya. Bagaimana dengan ini? Adalah gaya totalnya, gaya total reaksi karena 100 dengan 100. Bagaimana dengan masing-masing pegas? Berapakah gaya yang diberikan oleh pegas? Ya, perhatikan, ternyata sama, masing-masing pegas memberikan gaya reaksi yang sama, yaitu untuk kuning memberikan reaksi 100 Newton, yang biru pun 100 Newton. Perhatikan, saat kita menarik pegas kuning, maka ada reaksi, gaya reaksi sebesar 100 Newton yang diberikan oleh pegas kuning, dan pegas kuning menarik pegas biru dan kemudian pegas biru memberi reaksi yang sama, yaitu sebesar 100 Newton. Artinya saat disusun seri, maka gaya aksi sama dengan gaya reaksi pegas kuning dan pegas biru, diberikan gaya aksi reaksi yang sama. Untuk perumusannya, perhatikan video berikut. Ini kita mempelajari susunan seri pada pegas. Seri itu bagaimana? Beruntun. Di gambar tadi atau video sebelumnya dijelaskan, diberi gaya F. Di sini ada K1, K2, ataupun saat posisi vertikal misalkan, diberi massa, artinya ada F yang besarnya sama dengan W atau M kalikan G. Ini jikalau kita dua pegas, bisa lebih ya. Kalau perhatikan dari video tadi, jelas dari F total, yaitu F aksi, sama besarnya dengan F reaksi pada pegas kuning, sama juga reaksi pada pegas biru.
ya. Apa yang berbeda? Coba perhatikan di sana ada pertambahan panjang total, ya. Delta X secara total, ya, itu sama dengan delta X1 ditambah delta X2. Artinya apa? Ingat, F sama dengan K delta X, maka delta X sama dengan F per K. Nah, ingat ini sehingga kita substitusi. Perhatikan, F total dibagi konstanta pegas seri sama dengan F1 per K seri, K1 ditambah F2 per K2, kuning atau biru gitu ya. Sehingga karena gaya adalah sama, perhatikan di sini, maka ini bisa kita hilangkan. Sehingga konstanta pengganti itu sendiri adalah 1/K seri 1/K1 ditambah 1/K2. Perhatikan di sini, ya. 1/K seri sama dengan 1/K1. Ini jika 2, pun demikian jikalau banyak pegas, yaitu seri sekian banyak, itu 1/K seri sama dengan 1/K1 plus 1/K2. Dan perhatikan tampilan berikut sebelah kiri di sini, energi potensial, yaitu energi potensial pegas, ada grafik perpindahan, terhadap gaya yang bekerja dengan konstanta pegas 200 Newton per meter. Perhatikan, saat kita beri gaya masing-masing masih 0, naik, perhatikan gayanya slow motion. Pun demikian dengan energi potensialnya, naik. Saat perpindahannya 1 meter dan gaya yang bekerja adalah 200 Newton. Sini. Energi potensial sebesar 100 Joule. Ya. Perhatikan bagaimana dengan energinya. Adakah hubungannya? Perhatikan perpindahan gaya yang bekerja. Ini saat kita tarik, kita tarik bertambah panjang, seret. Konstanta pegas 100 dan perpindahannya adalah 1 meter. Artinya garis miring ini, slope atau kemiringan, adalah konstanta itu sendiri, Newton dibagi meter, atau gaya dibagi perpindahan. Lantas areanya adalah energi itu sendiri, warna biru. Perhatikan, saat kita dorong, kita tekan, pun demikian sama energi yang terjadi. Kemiringannya adalah konstanta pegas. Kita coba menaikkan nilainya ke 100. Energi potensialnya pun juga meningkat. Untuk perhitungan matematisnya, silakan perhatikan video. Kita menginjak pada energi potensial pegas. Energi potensial
potensial bekas. Perhatikan di situ, di video tadi dapat tayangan hubungan grafik ya. Saat kita tarik, maka energi potensialnya ada. Kenapa energi potensial? Di kelas 10 pernah kita pelajari bab energi. Energi potensial selalu berkenaan dengan posisi. Itu maka energi potensial bekas dirumuskan dengan setengah konstanta perubahan panjang kuadrat. Energi potensial bekas, ini energi potensial, satuannya joule. K adalah konstanta bekas, dan delta X adalah pertambahan panjang. Panjang di sini dikuadratkan ya. Di energi potensial bekas lagi setengah K delta X kuadrat. Perhatikan contoh soal berikut. Dari grafik terlihat yaitu gaya yang bekerja, grafik perpindahan terhadap gaya yang bekerja, dan sebelah kiri adalah energi potensial ya, energi potensial bekas. Perhatikan di video sebelumnya sudah dijelaskan bahwasanya kemiringan di sini adalah konstanta itu sendiri, konstanta bekas ya, ini adalah K. Sementara untuk luas segitiga ini adalah energi potensial. Mari kita buktikan. Perhatikan. Berapakah nilai K-nya jika ditanyakan? K berapa? Apakah sama energi potensialnya menunjukkan luas area? Yuk kita kerjakan pertama K. F sama dengan K delta X, artinya K sama dengan F per delta X. Dari sini kita perhatikan yaitu K sama dengan 240 Newton dibagi 0,6, maka besarnya adalah 400 Newton per meter. Maka inilah konstanta bekas itu sendiri. Perhatikan, jika di situ adalah luas, maka dua luas, kalau kita perhatikan luas adalah persegi atau segitiganya, maka EP sama dengan setengah luas segitiga, yaitu delta X dikalikan dengan F. Enggak? Perhatikan, yuk kita buktikan. Setengah 0,6 dikalikan 240, maka 12 ketemu 72,0 Joule. Terbukti bahwasanya luas adalah menunjukkan energi potensial itu sendiri, sementara kemiringan adalah nilai dari konstanta itu sendiri. Pembuktian yang lain yaitu energi potensial sama dengan setengah K delta X kuadrat. Yuk kita buktikan. Setengah konstantanya 400 dikalikan 0,6 kuadrat. 0,6 dikalikan 6 kali 6 36, 36 dikalikan 2 karena ini coret, ketemu 72,0 Joule. Terbukti bahwasannya
menggunakan dua persamaan menunjukkan energi potensial itu sendiri.